Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita beribadah dan bela kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan satu topik mengucap syukur. Mengucap syukur. Ya, haleluya. Kita baca dulu ayatnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, Rasul Paulus mengatakan dan mengharapkan supaya setiap orang yang percaya itu selalu mengucapkan syukur. Mengucapkan syukur. Nah, saudaraku, apa sih mengucap syukur itu? Ya, arti ucapan syukur itu ialah berterima kasih. Ya, berterima kasih saat menikmati, saat menerima hal-hal yang menyenangkan. Ya, aduh, terima kasih Tuhan, aku bersyukur, matur nuwun Gusti. Ya, karena apa? Ada hal-hal yang menyenangkan yang dia terima, ya. Dan untuk mengucap syukur itu mudah sekali dikerjakan ketika hidup seseorang itu diberkati. Ketika apa yang dikerjakan itu berhasil, waduh, mengucapkan dia syukur. Tatkala tubuhnya merasa sehat, merasa kuat, dia pasti mengucap syukur. Karirnya, jabatannya meningkat, mengucap syukur, dan lain sebagainya. Ya, saudaraku, jadi orang mudah saja mengucapkan syukur. Karena apa? Karena sesuatu yang menyenangkan yang dia terima. Ya, tetapi bagaimana kalau hal yang sebaliknya? Ya, bukan hal-hal yang menyenangkan yang dia terima, tetapi hal-hal yang sangat menyakitkan diri, ya, menyakitkan hati, membuat susah. Bagaimana? Apakah masih bisa mengucapkan syukur? Haleluya. Tetapi firman Allah tadi dikatakan dalam 1 Tesalonika tadi bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi bukan saja pada kondisi yang menyenangkan, menerima keuntungan, menerima kesuksesan, kemudian mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi di dalam segala hal. Nah, gampang saudara jadi orang yang percaya kepada Tuhan, ya, yang harus selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Ya, menghadapi masalah yang tidak menyenangkan sekalipun harus tetap mengucap syukur. Haleluya. Nah, kenapa saudaraku kita harus mengucapkan syukur? Sebab mengucap syukur itu adalah sesuatu atau satu hal yang dikehendaki, yang diinginkan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, mengucap syukurlah kamu di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Itulah yang diinginkan dan itulah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, mengucapkan syukur itu merupakan satu perintah. Ya, perintah. Sebab itu yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Allah, bahwa setiap orang harus selalu mengucapkan syukur. Ya. Nah, saudaraku, contoh yang paling jelas Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia tahu saatnya tiba dia akan disalibkan,
sesuatu yang sangat tidak menyenangkan akan terjadi terhadap dirinya. Tetapi apa yang dikerjakan? Dia duduk berdoa, saudaraku ya. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 42, di situ dikatakan, lalu ia pergi kedua kalinya dan berdoa. Ya, ketika di taman Getsemani, dia berdoa dan berkata begini, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, dalam arti bahwa cawannya yang penderitaan ini tidak mungkin meninggalkan, berlalu, dan itu harus terjadi, ya, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberi contoh yang bagus sekali, ya, ketika dia menghadapi masalah yang sulit, saudaraku, dia hanya berkata, biarlah kehendakmu yang menjadi. Hubungannya dengan Bapa tidak terputuskan. Dia tahu masalah yang sangat tidak menyenangkan akan terjadi. Dia akan ditangkap, dia akan dianiaya, dia akan disalibkan. Dia tahu persis. Tetapi dia tidak kecewa, dan dia berdoa dan mengucapkan syukur. Suatu saat ketika Tuhan menghadapi 5.000 orang laki-laki saja, saudaraku, belum perempuan dan anak-anak, mereka kelaparan semua. Tidak ada makanan kecuali 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dari seorang anak kecil. Tetapi itu tidak mengurangi ucapan syukur, walaupun kondisi yang sangat sulit, saudaraku. Maka apa yang dikatakan oleh firman Allah, Tuhan mengambil roti dan ikan itu dan dia mengucapkan syukur. Dan ketika selesai mengucapkan syukur, dia bagi-bagikan roti dan ikan itu. Dan hasilnya adalah 5.000 orang laki-laki saja kenyang. Haleluya. Satu hal yang sangat luar biasa. Sekali lagi, saudaraku, tidak gampang mengucapkan syukur. Tetapi mengucap syukur, setiap kehidupan Kristen itu harus ditandai dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu adalah kehendak, perintah daripada Allah. Haleluya. Saudaraku, ucapan syukur, ya, kalau kita bisa mengucapkan syukur, itu bukan karena masalah perasaan ini, bukan, saudara, ya. Kalau perasaannya senang mengucapkan syukur, kalau tidak ada ucapan syukur, bukan. Pengucapan syukur itu bukan masalah perasaan, saudara-saudara. Tetapi pengucapan syukur itu adalah masalah ketaatan, taat. Karena dikatakan mengucap syukur itu dikatakan sebagai kehendak Allah, ya, bukan perasaan, tetapi ketaatan atas kehendak Allah. Jadi mengucap syukur itu berkenaan dengan ketaatan kita. Haleluya. Nah, orang yang bisa mengucapkan syukur, saudaraku, dia berada di dalam kehendak Allah, ya, dia sedang melaksanakan perintah Allah, maka dia mengucapkan syukur. Tetapi orang yang tidak bisa mengucapkan syukur, itu adalah orang yang di luar kehendak Allah, yang tidak bisa melakukan kehendak Allah, artinya yang menentang kehendak Allah. Haleluya. Jadi ucapan syukur itu sesungguhnya sangat penting, saudara, ya. Mengucapkan syukur di dalam segala hal, di dalam segala kondisi, di dalam segala situasi. Firman Allah mengatakan kita harus tetap mengucapkan syukur, diarahkan kepada Bapa yang ada di surga. Haleluya. Orang yang mengucapkan syukur akan menikmati hasilnya, yaitu Tuhan akan menyertai dia. Orang yang biasa dan bisa mengucapkan syukur, maka Alkitab katakan Tuhan akan tetap mengawal hidupnya, Tuhan akan tetap menyertai mereka. Tetapi yang tidak mengucapkan syukur, jangan berharap, saudaraku, untuk bisa menikmati penyertaan Allah, karena dia sudah tidak bisa melakukan kehendak Allah.
menentang kehendak Allah, maka tidak akan pernah mungkin hidupnya akan disertai oleh Allah. Jadi sekali lagi, mengucap syukur itu bukan kondisi senang saja saudara ya, tetapi dalam kondisi yang tidak menyenangkan, yang tidak menguntungkan, harus dapat tetap mengucap syukur. Hari-hari ini kita ditantang hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sedang ditantang dalam kondisi situasi yang terjadi sekarang ini. Masih bisakah kita mengucapkan syukur atau malah menggerutu? Ini tantangan bagi kita. Saudara, kita tidak bisa memungkiri apa yang terjadi sekarang ini. Kasus sudah melanda seluruh dunia, dan semua orang panik, semua orang susah. Orang sudah mulai menggerutu, menyalahkan si A, menyalahkan si B. Saudara, firman Allah dan kehendak Allah, ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Mari kita belajar pada firman Allah ini, saudaraku ya. Masalah itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan orang, ya. Tidak peduli itu tua, tidak peduli itu muda, tidak peduli itu kaya atau miskin, masalah bisa terjadi. Tetapi harus terjadi perbedaan juga antara orang yang tidak percaya kepada Allah dengan orang yang percaya kepada Allah. Harus nyata bedanya. Orang yang percaya tetap mengucapkan syukur di dalam segala hal. Amin. Haleluya. Mari saudara kita belajar, saudara dan saya, ya. Jadi artinya begini, bukan hanya saya bisa ngomong, bisa menyampaikan, tetapi saya sendiri tidak bisa melakukan, ya. Tidak, mari kita belajar bersama untuk taat akan kehendak Allah, mengucap syukur di dalam segala hal. Haleluya. Saudara, satu contoh yang menarik yaitu Yusuf, ya. Nah, Yusuf ini adalah anak yang nomor 11 daripada Yakub. Saudaranya bernama Benyamin. Nah, saudara-saudara, Yusuf ini lahir dari seorang istri yang mandul tadinya. Lahir pada saat Yakub sudah tua. Sebab itu Alkitab mengatakan Yusuf sangat disayang oleh Yakub. Ya, sehingga kemudian diperhatikan sedemikian rupa, bajunya saja dibuat lebih bagus daripada yang lain. Nah, ini memang kesalahan juga ya. Dalam satu keluarga jangan ada perbedaan-perbedaan sedemikian, ya. Nah, saudaraku, tetapi apa yang terjadi kemudian? Yusuf adalah seorang yang menderita. Mulai umur 17 tahun sampai umur 30 tahun dia menderita, ya. Tetapi Alkitab mengatakan tidak ada gerutu sama sekali di dalam mulutnya. Amin. Haleluya. Nah, dalam Kejadian pasal 37 ayatnya yang ke-20. Jadi saya loncat-loncat saja ya ayatnya. Nah, saudaraku, saudara-saudaranya semua membenci dia. Tetapi Yusuf ini sayang kepada saudaranya, ya. Nah, suatu saat dia diperintahkan oleh ayahnya untuk pergi, ya, mengunjungi saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing dombanya, ya. Coba kamu lihat saudara-saudaramu, kamu bawa makanannya. Nah, Yusuf nurut, saudara, ya. Waktu itu dia cari, ya, sampai dia tanya-tanya, loh, saudaraku ada di sini. Oh, udah, saudaramu di Dothan sana. Ya, pergi ke sana, ya. Tetapi ketika saudara-saudaranya melihat dari jauh tentang kedatangan Yusuf ini, mulai timbul niat jahatnya. Itu si pemimpi ini, ya, karena Yusuf pernah mimpi, ya, yang intinya saudara-saudaranya semua tunduk takut kepadanya, ya. Nah, saudaraku, apa yang terjadi kemudian? Ayo kita bunuh dia, ya. Tapi yang lain, ya, oh jangan, itu saudara kita, ya. Baik, kita perhatikan, ya. Kita perhatikan dalam Kejadian 37:20 ini. Ketika mereka melihat Yusuf datang, mereka mulai berembuk dan berkata, sekarang
marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan kepada ayah kita ya, bahwa seekor binatang binatang buas telah menerkamnya. Dan kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ya, saudara, karena memang dia pernah bermimpi yang intinya saudara-saudaranya tunduk semua kepadanya, ya, dan ini membuat sakit hati. Ya, tapi dia mimpi memang mendapatkan wahyu dari Tuhan, ya. Nah, saudaraku, tapi kebencian itu tidak pernah dibalas. Ya, kita lihat di dalam cerita berikutnya, Yusuf pun tidak pernah membantah, saudara. Dia ditangkap dan dilemparkan ke dalam sumur yang kering pada saat itu, ya. Nah, kita lanjut pembacaan dalam ayat yang ke-24. Dan mereka membawa Yusuf, membawa dia, dan kemudian melemparkannya ke dalam sumur. Dan sumur itu kosong, tidak berair. Waduh, saudara, menderita dia. Penderitaan datang bukan dari orang lain, tetapi dari saudara-saudaranya. Dia dilemparkan ke dalam sumur, saudaraku ya, haleluya. Dan kemudian mereka memberitahu orang tuanya, karena baju Yusuf ini diambil, diolesin darah binatang, ya. Dan kemudian dia sampaikan kepada orang tuanya nanti bahwa Yusuf telah mati dimakan oleh binatang buas. Ya, itu yang membuat Yakub menderita, saudara ya. Nah, mereka melemparkannya ke dalam sumur, ya. Tetapi kemudian ada seorang pedagang lewat, ya, itu dari seorang pedagang, ya, dari Ismail, ya, orang Ismaili. Maka ya Yusuf pun diambil dan dijual, ya, dan kemudian dibawa ke Mesir oleh pedagang ini. Tetapi sampai di sana dia dijual pula kepada pegawai istana yang namanya Potifar, ya. Nah, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Sudah bayangkan, dari tangan pindah ke tangan yang lain, dia diperbudak, ya. Padahal dia anak yang disayang oleh orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, saudara, tatkala dia mengalami kondisi yang tidak menguntungkan, tidak ada keluhan-keluhan lewat bibirnya. Haleluya. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, dan itu dikerjakan oleh si Yusuf ini, saudara, ya. Seorang yang dari mudanya sudah mengalami beban, mengalami penderitaan, mengalami segala sesuatu yang sangat tidak diinginkan, tetapi hal itu terjadi. Haleluya. Apa yang terjadi dalam penderitaan itu? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Itu hebatnya, saudaraku. Orang yang melakukan kehendak Allah akan menikmati penyertaan daripada Tuhan, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Orang yang melakukan kehendak Allah, saudaraku, walaupun di tengah-tengah beban, di tengah-tengah penderitaan, dia tidak berkeluh kesah, tetapi dia hanya selalu mengucapkan syukur atas peristiwa yang terjadi dan menimpa pada dirinya. Haleluya. Dan dia bekerja pada orang Mesir itu yang namanya Potifar. Tapi Alkitab katakan dia selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Hanya saja kunci satu-satunya, Tuhan menyertai dia. Kenapa Tuhan menyertai dia? Karena dia menurut kehendaknya, mengucap syukur. Saudara, kalau kita ingin menikmati pertolongan Tuhan, mari kita belajar dari Yusuf yang muda ini, ya. Selalu mengucap syukur, nggak ada keluh kesah, ya.
Beda dengan kita ya, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit aduh rasa sumpah begitu. Saudara, haleluya. Di dalam kondisi yang sekarang ini sudah jangan menyalahkan yang lain lah. Ya, semua mengalami ya, sudah jangan menyalahkan yang lain tapi mengucap syukur. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Ya saudaraku, Yusuf disertai oleh Tuhan sehingga kemudian dia dipercaya saudara sedemikian rupa ya, ketika berada di rumah Potifar itu dia dipercayakan semua pekerjaan, semua apapun yang ya artinya tanggung jawab itu diserahkan kepada Yusuf. Nah, tidak ada seorang pun yang berani melakukan kalau Yusuf tidak perintahkan. Jadi menjadi nomor satu di keluarga Potifar ini ya. Haleluya. Tetapi apa yang terjadi? Masalah pun datang, saudara. Karena dia tinggal di rumah, si Potifar berada di istana karena dia pegawai raja. Yang di rumah itu tante Potifar, istrinya Potifar. Dan Yusuf ini adalah seorang yang masih muda, cakep lagi, ganteng lagi. Waduh, perhatikan kemudian istri Potifar mulai kebingungan dia. Haleluya. Ya saudara, mulai jatuh cinta berjuta rasanya. Haleluya. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Mari Yusuf, tidur dengan aku." Bayangkan satu tawaran yang menarik. Ya, bayangkan seorang muda ditawari tante Potifar, ya, saudara, untuk tidur bersama. Tetapi Alkitab mengatakan Yusuf menolak. Tidak. Dia berkata, "Semua yang ada di dalam rumah ini diserahkan kepadaku. Tanpa aku semua tidak boleh mengerjakan. Semua kecuali satu yang tidak diserahkan kepadaku, yaitu engkau istrinya." Wow, hebat. Saudaraku, bayangkan tante Potifar merajuk terus ya. Nah, saudaraku, dan pada satu saat ketika masih ya dia hanya tinggal berdua, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Dipeganglah jubahnya ini, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf meninggalkan bajunya sehingga baju itu berada di tangan perempuan itu. Kemudian dia lari keluar. Wow. Saudaraku, pencobaan itu bukan saja masalah yang tidak menyenangkan, saudaraku. Pencobaan itu juga masalah yang menyenangkan, menguntungkan. Coba bayangkan, diajak tidur sama tante Potifar, tapi dia tidak mau. Tidak. Ketika bajunya dipegang, digandoli oleh tante Potifar ini, langsung dicopot, dilepaskan, dia lari. Dan tinggallah si tante ini sambil memegang bajunya si Yusuf. Dan jahatnya, saudaraku, dia mulai berteriak-teriak, "Tolong, tolong, tolong, itu orang Ibrani itu mau memperkosa aku. Lihat ini bajunya ada di tanganku." Waduh, difitnah, saudara. Difitnah. Dia tidak melakukan, dia yang menjadi korban, malah dia difitnah sebagai seorang yang mendatangkan malapetaka bagi Potifar. Haleluya. Kemudian apa yang terjadi? Potifar marah dan kemudian Yusuf ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Aduh, tidak bersalah, tidak ada apapun, tetapi dia dimasukkannya ke dalam penjara, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berada di dalam penjara? Ya, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Wow.
tidak berdosa, tidak bersalah. Ya, kasus kembali menimpa. Tetapi apakah kemudian Yusuf menggerutu? Tidak, saudara. Ya, tidak. Dia tetap mengucapkan syukur. Dia tahu bahwa Tuhan punya rencana di dalam dirinya, kehendaknya harus diturutinya. Ya, saudaraku. Dan apa yang terjadi ketika di dalam penjara? Kembali seorang yang melakukan kehendak Allah disertai oleh Allah. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf itu kesayangan bagi kepala penjara. Wow, luar biasa, saudara ya. Dia menjadi kesayangan kepala penjara ini. Ya, saudaraku, perhatikan di sini. Hal itu terjadi karena Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena Yusuf melakukan kehendaknya. Ya, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana, saudara? Ini tantangan bagi kita loh. Ya, seringkali kalau kita ada masalah, mulai menggerutu, salahkan si A, salahkan si B, salahkan si C, ya, salahkan suami, salahkan istri, salahkan anak-anak, salahkan orang tua, salahkan tetangga, dan lain sebagainya. Saudara, kita belajar dari kehidupan Yusuf ini, ya. Penderitaan demi penderitaan terjadi mulai dari kalangan keluarga sendiri sampai dia berada di rumah Potifar. Dan sekarang dia berada di dalam penjara. Tetapi Alkitab tetap katakan Tuhan menyertai setiap orang yang melakukan kehendaknya. Haleluya. Nah, saudaraku, di dalam penjara itu kemudian ada dua koki dari Raja Mesir itu, saudara ya. Nah, yang dipenjara karena berbuat salah. Ya. Kemudian mereka bersama-sama dengan Yusuf di dalam penjara itu. Tetapi pada satu hari, kedua koki ini sama-sama bermimpi, ya, bahwa ada ketika dia melayani, dia membuat makanan itu, ada burung yang kemudian mematuk makanannya itu habis, ya, sampai habis dan lain sebagainya. Nah, ketika dia bertanya kepada Yusuf, aduh, ya, dia bercerita, tadi malam mimpi nggak enak sekali, ya, bagaimana ini ya? Tetapi Yusuf kemudian sebentar. Nah, kemudian dia tafsirkan mimpi itu, saudaraku ya. Dia katakan begini, untuk kepala koki yang bagian juru minuman, ya, juru minuman, dikatakan di sana bahwa sebentar lagi kamu akan dibebaskan dari penjara, ya, dan kamu akan dikembalikan kepada posisimu sebagai juru masak. Nah, kepada yang satu lagi itu juru minuman juga kemudian menceritakan mimpinya karena melihat saudaranya, waduh, dia akan dikembalikan lagi pada posisi, ya. Tetapi mimpinya lain yang kemudian oleh Yusuf ditafsirkan. Kamu juga sebentar lagi akan dipanggil, tetapi kepalamu akan dipenggal. Waduh, sedih dia. Dan kemudian Yusuf berpesan kepada mereka, tapi nanti tolong ya, kalau kamu sudah bebas, ingat akan saya. Saya di dalam penjara ini bukan karena saya salah, ya, bukan karena saya salah, ya, tapi saya mendapatkan satu fitnaan. Tapi ingat ya, kalau nanti kamu sudah bebas, ingatlah akan saya, ya. Nah, betul, saudara, keduanya bebas.
Tapi kemudian mereka lupa. Dan benar-benar memang terjadi, kepala juru minuman ini dikembalikan kepada posisinya, tetapi juru makanan ini dipenggal kepalanya, mati. Ya, tapi juru minuman ini lupa. Lupa, aduh. Nah, Yusuf masih dalam penjara kira-kira 2 tahun kemudian. Firaun mimpi, ya. Nah, Raja Mesir itu mimpi, saudara. Kemudian dia bingung. Mimpinya sangat menyeramkan, karena dia melihat ada 7 lembu yang gemuk-gemuk lagi makan rumput. Tiba-tiba ada lembu yang kurus-kurus makan itu lembu yang gemuk-gemuk sampai habis. Kaget dia. Dan mimpi lagi yang kedua, ada setangkai gandum dengan 7 bulir. Gemuk-gemuk. Tapi kemudian ada setangkai lagi yang bulirnya kurus-kurus. Dan kemudian yang kurus menelan si gemuk sampai habis. Bingung dia. Gimana ini ya? Apa artinya? Nah, orang-orang ahli mimpi di seluruh tanah Mesir itu, negeri Mesir, dikumpulkan semua dan kemudian dijelaskan bahwa dia pernah bermimpi seperti ini, seperti itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka semua tidak bisa nafsirkan. Saya nggak ngerti maksudnya ini, Tuhan. Bagaimana? Bingung mereka semua. Raja Mesir pun bingung. Apa ya ini maksudnya ya? Tiba-tiba juru minuman itu ingat. Tuhan, maaf ya Tuhan. Saya baru ingat, maafkan kesalahan saya. Saya baru ingat. Kenapa saya bisa kembali melayani Tuhan, dan Tuhan, teman saya itu dibunuh mati, dipenggal kepalanya. Ya, tetapi saya selamat. Dan itu semua sebelum terjadi. Saya juga pernah bermimpi. Dan di dalam penjara itu ada seorang yang bernama Yusuf yang menafsirkan mimpi saya. Barangkali coba Tuhan, dia panggil saja. Kemudian Yusuf dipanggil, saudara, menghadap Raja Mesir itu. Dan kemudian diberitahukan mimpinya. Maka oleh Yusuf dijelaskan, ya, bahwa angka 7 itu adalah 7 tahun, ya. Yang gemuk dimakan yang kurus itu nanti akan terjadi kelaparan selama 7 tahun. Ya, memang sebenarnya akan terjadi kelimpahan dulu. Setelah berlimpah baru terjadi kelaparan yang melanda seluruh negeri Mesir. Nah, Tuhan harus mengangkat seseorang untuk bisa mengatasi ini. Bingung, siapa ini ya? Orangnya yang bisa mengatasi ini. Nah, Raja Mesir kemudian berkata kepada Yusuf, engkau yang akan saya angkat. Saudara, dan kemudian persetujuan dengan seluruh pejabat-pejabat di negeri Mesir. Kemudian Yusuf diangkat, saudara, untuk nanti bisa mengatasi kondisi yang sulit ini, ya. Nah, ketika dia berada di dalam istana, ya, sesudah itu, nah ini kembali saya potong-potong ya. Oke. Di dalam ayat 42, sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas kepada lehernya. Wow. Yusuf yang tadinya menderita di dalam penjara sekarang diangkat tinggi oleh Tuhan menjadi pejabat tinggi di dalam negeri Mesir, ya. Haleluya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Nah, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Hebat, saudara. Di dalam penjara dia berhasil. Ketika di rumah Potifar dia berhasil.
Dan saat keberhasilannya tetap dilanda masalah-masalah yang tidak menyenangkan, tapi dia tetap berterima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai dia, berhasil sampai di dalam penjara. Dia disenangi oleh kepala penjara itu, dan pada akhirnya dia dientaskan dari penjara, masuk ke dalam istana, menjadi pimpinan yang kedua. Ya, setelah Raja Mesir itu baru yang Yusuf, ya. Dari Fir'aun rajanya, nah, wakilnya itu adalah Yusuf. Aduh, hebat. Saudara, apakah kita tidak merasa, waduh Tuhan, benar-benar orang yang disertai Tuhan pasti berhasil di dalam hidupnya. Ya, yang penting satu saja, saudara-saudaraku, mari kita melakukan kehendak Allah. Ya, memang kehendak Allah itu sulit untuk dikerjakan. Coba bayangkan disuruh mengucap syukur, disuruh selalu berterima kasih, ya, di dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi Yusuf melakukan itu, sehingga terjadilah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, diangkat oleh Firaun, Raja Mesir itu, saudaraku, dan dia menjadi penguasa yang kedua. Ya, tetapi apa yang terjadi? Kelaparan itu benar-benar terjadi, melanda sampai juga ke tempat Yakub dan saudara-saudaranya. Ya, Yakub orang tuanya dan saudara-saudaranya. Haleluya. Dan ketika kelaparan itu terjadi, maka semua datang ke Mesir dan dilayani oleh si Yusuf ini. Karena sebelumnya ketika masa panen itu, semua orang disuruh membawa hasil panennya, sebagian dikumpulkan di gudang di negeri Mesir itu, untuk nanti pada saat kelaparan mereka ada supply masing-masing. Nah, ketika didengar di negeri Mesir terjadi yang namanya satu hal yang peristiwa yang bisa menolong, maka Yakub menyuruh saudara-saudara Yusuf ini pergi ke Mesir. Saudara, apa yang terjadi? Singkat kata, bahwa kemudian Yusuf bertemu dengan mereka, tetapi mereka tidak mengenal Yusuf. Yusuf mengenal mereka, ya. Dan terjadilah satu masalah sampai kemudian mereka pulang dan sampai balik lagi untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Karena yang pertama Yusuf bilang, adikmu bawa ya, kalau nanti adikmu nggak kamu bawa, aku nggak akan pernah kasih kamu, ya. Nah, adiknya ini namanya Benyamin, itu adalah adik kandung daripada si Yusuf ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ya, sekali lagi singkat cerita saja, maka kemudian Yusuf, ya, di dalam kondisi yang sangat mencekam. Dalam pertemuan ini kemudian dia memperkenalkan diri, ya. Haleluya. Di dalam pasal 45 ayat 4, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, aku ini Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Waduh, langsung dia buka rahasianya, dia bongkar rahasianya. Aku ini Yusuf yang kamu jual. Coba bayangkan ketika mendengar kalimat yang kamu jual itu, kira-kira bagaimana perasaan saudara-saudaranya? Ya, saudara, tetapi bukan berarti Yusuf ingin menyakiti hati mereka, tidak. Dia tidak ingin membalas dendam, ya. Dia tahu masalah ini datangnya karena kehendak Allah. Nah, terus sebabnya dikatakan, akulah Yusuf yang kamu jual, ya. Nah, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi ketika mereka datang dan mereka sudah minta ampun, ampun saya saudaraku, aku telah berbuat salah dan lain sebagainya, aku telah menjerumuskan kamu sampai kamu, ya. Tapi Yusuf berkata, tenang.
bukan kamu yang bersalah. Hebat sekali saudara. Ya, tetapi Allah telah menyuruh aku mendahului kamu supaya aku ada di Mesir, dan ketika terjadi masalah seperti yang sekarang ini, kamu bisa datang dan tertolong. Hebat saudara. Ya, secara manusiawi pasti sadar siapa yang membuat dia menderita. Ya, mulai dari dilempar ke sumur, dijual kepada orang Ismaili sampai di tempatnya Potifar, dan kemudian sampai masuk ke dalam penjara, dan akhirnya dia berada di istana Firaun ini. Siapa? Waduh, kalau dia kecem, bantai semua ini. Tetapi tidak, dia berkata kepada saudara-saudara, bukan kalian yang bersalah. Kalau aku bisa jadi seperti sekarang ini karena Tuhan yang sudah mengirim saya lebih dulu ke sini. Ya, supaya saya bisa menolong kalian semua. Hebat lidah orang yang mengucapkan syukur. Luar biasa saudara ya. Haleluya. Mari kita belajar daripada Yusuf ini ya. Tidak punya dendam, tidak punya sakit hati kepada siapa yang mencelakai dirinya, tetapi dia berkata ini semua karena kehendak Allah. Ya, saya hanya melakukan kehendak Allah, di mana Allah menyuruh saya berangkat ke sana. Luar biasa. Haleluya. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi bukan kamu ya. Jadi jangan kecil hati, jangan sakit hati. Haleluya. Nah saudara, mari kita sadari ya, bahwa kita tidak mengerti, kita tidak tahu alasan apa dibalik segala sesuatu yang tidak menyenangkan atas kita. Kita nggak ngerti kenapa kok bisa tadi begini, ya alasan apa ini Tuhan melakukan saya mengizinkan sesuatu terjadi atas hidupku yang seperti sekarang ini. Kenapa kok saya sampai dipecat dari tempat kerja, diberhentikan? Kenapa kok saya harus sampai sakit seperti ini? Kenapa saya harus menderita kekurangan seperti ini? Kita nggak tahu alasan Tuhan terhadap diri kita. Tetapi yang Tuhan inginkan mengucapkan syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kita tidak tahu alasan apa di balik segala sesuatu yang tidak menyenangkan atas diri kita. Tetapi kita yakin bahwa Allah tetap memegang kendali atas hidup kita. Saudara, kita berjalan tidak melangkah sendiri, tetapi Allah yang pegang kendali atas hidup kita. Dan kalau Tuhan atau Allah yang memegang kendali atas hidup kita, kita pastikan kita pasti terpelihara. Amin. Nah saudara, sekarang kita berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini ya saudaraku. Banyak orang gelisah, banyak orang susah, ya bahkan tidak jarang banyak orang kemudian berlaku kasar ya terhadap kebijakan pemerintah. Mereka berlaku kasar dan lain sebagainya karena merasa dirugikan, padahal pemerintah sudah bersusah payah ya saudaraku untuk dapat mengendalikan situasi ini. Tetapi saya tetap yakin bahwa yang mengendalikan hidup kita adalah Tuhan. Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Sebab itu percayalah, apapun yang terjadi atas hidup kita, firman Allah katakan, mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah ya di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Amin. Haleluya. Keyakinan inilah yang membawa kita dapat tetap mengucapkan syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, ibadah secara online biasanya bisa ngumpul bareng, bertemu tatap muka. Sekarang harus tatap laptop atau HP. Ya, sekarang kuliah di situ. Ya, tetapi apapun alasannya, Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita. Dan itulah yang membuat kita, kalau kita yakin, kita selalu dapat mengucapkan syukur kepada Allah. Amin.
Haleluya. Tuhan memberkati kita semua pada kesempatan hari ini. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Haleluya, sesuatu hal yang sangat sulit di dalam pikiran kami untuk kami bisa kerjakan. Tetapi kami yakini bahwa kami sanggup melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kami yakin Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sampai hari ini kami masih bisa bertahan, masih bisa menikmati kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, supaya kami tetap tabah menghadapi segala sesuatu yang terjadi seperti yang sekarang ini. Tuhan, izinkan kami untuk menikmati segala sesuatu yang terjadi dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.